let's go. Survivor kita akan meluncur menuju next era. Gila, gue ngeliat hostnya seru banget ya memang. Temennya Neymar emang kayak gitu guys, temennya Neymar ya. Temennya Neymar bro, Neymar. Tapi oke, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana ternyata lagi-lagi ya, Bigetron memilih ke arah Intellect Center. Apakah duel kali ini akan jauh lebih keras atau seperti apa? Karena Intellect Center dibagi dua dengan Fluxo udah menang berkali-kali. Ini berpengaruh buat kawan-kawan dari Bigetron. Tapi nice ini yang harus dilakukan sama Bigetron dari awal. Udah gak usah takut. Sama-sama makan kentang sih dia. Tapi oke, gak apa-apa. Masih ada Bigetron yang dapetin 1 poin pertama kali ini dengan ada Fluxo yang harus tumbang terlebih dahulu. Lihat temnya juga harus tumbang di tangan satu orang Bosin. Masih ada bala bantuan, Kiong datang dari arah yang berbeda. Bosin coba untuk dicari. Lihat bagaimana Nems bakal seperti ending. Dix, hati-hati. Tembakan balasan nice banget. Pertukaran terjadi. Kiong datang di momen yang tepat dengan maju. Kali ini keluar masih ada 1 jam berlakukan. Berhasil untuk memberikan damage yang begitu fatal. Tapi masih coba diputerin. Datang bala bantuan. Sama-sama tumbang Koja. B1 masihkah bisa menangin duel kali ini? Darahnya 13. Benar-benar cukup tricky. Revive coba dilakukan. Nice, masih ada momentum untuk membangkitkan terlebih dahulu. Ending coba dilakukan. Kanan kiri menjadi 2 lawan 2. Kali ini bakal terbaca. Hati-hati. Koja masih mencari celah. Masuk dia. Cassie-nya udah nyala lagi. Bakal coba dicari. Koja masuk sendirian. Dapat 1 tapi tumbang. Kiong gak ada medkit. Kali ini cukup sulit. Kiong harus mundur. Tapi nampaknya udah gak punya jalan keluar. Koin ada 300. Apakah bakalan mundur kali ini? Yes, ternyata lebih memilih narik ke arah belakang terlebih dahulu. Dua momen yang terlalu terburu-buru dilakukan oleh seorang Koja. Pertama, ketika dia tahu, dia sadar betul di depannya ada 1 player dari Fluxo yang gak sadar. Tapi senjata yang dipegang Koja adalah P90. Dengan jarak sejauh itu, kita tahu damage-nya akan sangat kecil. Betul. Tapi yang membuat gue bisa bilang dia terburu-buru adalah dia langsung nembak. Dan jarak seperti itu tentunya ngebuat si Fluxo itu notice posisi dari Koja, bukan nge-take down. Karena memang terlalu jauh untuk P90. Dan yang kedua, momen dimana Koja harusnya bisa menahan dulu, atau at least coba komunikasiin dulu bareng temennya untuk bisa masuk bareng gitu. Karena dengan Koja masuk sendirian saja melawan 2 player dan senjata Koja sama seperti itu, gue rasa akan sulit untuk bisa handle 2 player. Men-take down 2 player seperti itu. Kecuali kalau situasinya ketika Koja masuk dan naik tangga, 1 playernya di belakang. Dan lagi-lagi Nems juga terculik ketika berhasil di revive. Dan 1 player dari Bigetron Delta akan coba mundur secara perlahan walaupun itu area yang terbuka. Betul, Kiong kali ini jadi lone survivor kembali. Baru aja di revive ini Nemnya ternyata langsung hilang juga. Pain masih bermain di posisi yang sama atas museum kali ini. Ada Six Karma juga yang terpantau. Bat di sana berhasil diberi takedown dengan cukup cepat di tangan Motovea. Yang akan membuat akhirnya kawan-kawan dari arah Pain Gaming berhasil untuk memperoleh kembali poin-poin eliminasi yang memang mereka jadikan objektif di area early. Wasp juga datang dari area yang berbeda. Hati-hati. Nampak Alan bakal coba untuk berpindah tempat terlebih dahulu. WIG gak boleh memaksakan karena mereka sudah sulit untuk bertahan di area museum. Pain Gamingnya atas, ada Was di luar, dalamnya masih ada Six Karma. Terlalu rame bos museum ini, bos di. Alin nampaknya sama Was kali ini. Setup sudah mulai terjadi di area dalam. Nampaknya ada yang tumbang. Anggota Six Karma, Niko harus tumbang di tangan 1 orang domin terlebih dahulu. Bala bantuan bakal coba datang dari tim yang berbeda. Noda coba untuk menjadi orang ketiga kali ini dan memaksa semuanya bertempur di jarak yang sangat-sangat dekat. Karena pada akhirnya Jerichos juga berhasil mendapatkan 1 orang terlebih dahulu. 6 poin eliminasi semuanya dimakan oleh Pain Gaming. Pain Gaming datang begitu saja dari arah atas, sementara ada 3 tim sekaligus dari museum. Dejavu ya, di momen Final Fight juga rame banget di area museum, tapi zonanya nggak ada di arah sana. Kali ini Pain Gaming berhasil mendapatkan 7 poin eliminasi. Motovea terculik begitu saja, tersisa 3 player lagi dan untungnya masih bisa merevive, of course, karena mereka punya koin yang lumayan banyak, resource mereka kaya, mereka dapetin banyak resource dari hasil kill yang mereka dapatkan di area museum. Sementara itu ada beberapa player dari WAG yang masih ada di sana, terdetek harusnya Xbor masih coba standby dari arah atas dan memantau keadaan seperti apa, karena kalau gue ngelihat mereka akan coba regroup secara perlahan dengan situasi masih ada Pain Gaming di arah sana. Betul. Ini kalau kita melihat, waduh Zipway jadi tempat transit dari EVOS kali ini. Setelah mereka kehilangan 2 anggota, jelas ini akan jadi cukup berbahaya. Iwan menjadi lawan. Bara
Tumbangan cepet banget kali ini. Gak sempat melakukan setup. Tumbang dia. Langsung instan di tangan kawan-kawan dari Iwan. Mundur dulu. Abrax 1600 koin santai. Masih ada glue wall juga. Nice. Langsung melakukan revive di momen yang tepat. Datang dari satu orang MGO ternyata bakal coba dimakan juga kali ini. Abrax dari arah belakang. Satu orang coba dipantau. Coba untuk dipepek tapi tumbang. 3 anggota bahkan hilang. Sisa sendirian yang baru saja dibangkitkan kali ini. EVOS Lone Survivor. Bigetron juga Lone Survivor, Baby Lee. Ya, di area tersebut memang banyak sekali tim-tim yang ada di sana. Salah satunya Iwan Esports dengan tim yang cukup kuat juga, terbilang cukup kuat bisa gue bilang. Ada CLG juga di sana dan beberapa tim lainnya tentu itu membuat EVOS Divine sedikit kesulitan. Apalagi dengan adanya beberapa player ter-tag lebih awal dan kali ini CCP akan ter-takedown satu persatu. Dan UAS mendapatkan keuntungan 4 poin kill berhasil mereka kumpulkan di menit yang ke-6. Tapi di game terakhir ini permainannya cukup pasif ya. Walaupun ada beberapa fight yang terjadi, tapi masih 12 tim yang ada di sana. Betul. Ini dia yang kita tunggu, yang kita nantikan bagaimana permainan alot dari masing-masing tim. Sampai ke arah late game, 12 tim masih ada dan kalau kita melihat 4 poin eliminasi udah didapetin sama OAS itu sendiri dengan mereka juga udah melakukan regrouping lagi. Revive sudah dilakukan oleh mereka, zonanya mental ke sisi kanan atas. Bigetron dari DK Square, EVOS jauh dari area Rush Town kali ini. Oke, bagus EVOS gak terlalu jauh dari zona. Bigetron yang sebenarnya punya PR cukup besar, tapi Bigetron juga gak bisa gegabah dengan teman rotasinya. Nanti ada ATK round gitu ya. Teman rotasi artinya bakal bertemu menjadi lawan pertama juga dan kita akan melihat terlebih dahulu. Iwan kali ini masih coba untuk ngebuka satu setup terlebih dahulu. Ada Vitin, Nine yang bakal coba untuk membuka tembakan. Masih bisa untuk dikocek sama CLG. Masih ada satu Skylar juga yang bakal coba untuk di-open up dari sisi luar. Apakah bakal ada orang ketiga kali ini? Atau kawan-kawan dari Iwan yang bakal coba all in terlebih dahulu. Lihat bagaimana seorang VT9 masih menunggu di area bawah. Tembakan coba diberikan. Tuker nampaknya terjadi. Lihat dari VT9 XP harus tumbang. VT9 masih bertahan. Tapi CLG di absen satu persatu. Nampaknya menjadi tim yang pertama tusun di posisi ke-12. Ya, even hampir di menit yang ke-8 baru ada satu tim tereliminasi, bahkan 2. Karena EVOS Divine tidak bisa survive. Dengan adanya beberapa player tersisa tadi membuat mereka akhirnya kesulitan untuk bisa reset kembali. Apalagi ini zona yang terbilang udah zona 2. Udah zona yang lumayan mengecil gitu untuk 12 tim yang masih survive. Sedangkan Dix berhasil merevive seorang Koja yang mana harusnya Bigetron tadi di posisi yang bertemu dengan AAA. Betul, jadi kayak Bigetron pun walaupun utuh 4 anggota sekarang nggak aman-aman banget. Sulit ya. Itu yang bakal jadi cukup beresiko. Tapi EVOS tusun di posisi 11 artinya 2 kali tusun berturut-turut di map yang sama. Nextera menjadi map yang mengerikan untuk tim Indonesia. Guys, tapi ini emang udah terjadi dari Southeast Asia kemarin. Bagaimana Nextera dan Alpine kita cukup buruk kayak kawan-kawan ya. Dan itu sampai sekarang belum ada perubahan. Kita akan melihat ke pertempuran selanjutnya dengan ada Fluxo. Dan juga tim Falcon kali ini. MT7 lagi-lagi bermain. Untuk kepala berhasil coba didapatkan kali ini. Bakal terus di-spam. Coba untuk dihabiskan semua research global yang ada. MT7 berhasil dapetin satu lagi. Langsung bergerak maju pelan-pelan. Dan nampaknya lari adalah pilihan tim Falcon. Tidak perlu memaksakan, mereka akan narik lagi ke arah belakang. Karena sudah tidak worth it. Dan Peter tertinggal. Tumbang juga pada akhirnya kali ini berhasil diambil walaupun ternyata Giu juga udah mulai terlihat tembak liar dari WG yang melihat karena mereka tim Falcon yang mundur ke belakang bukan berarti aman karena bakal ada satu tim lainnya yaitu Iwan yang sudah mulai menunggu di area dalam Mortar Ruins itu sendiri. Itu dia, dan melihat permainan dari Fluxo sih mereka sukses banget ya buat mengacak-acak secara mental dari tim Falcon. Sekarang gue lihat pressure mereka tuh sebenarnya cuma di ammo. Mereka nggak ngebuang banyak skill untuk ngasih pressure terhadap Falcons. Tapi Falcons mereka nggak ngasih feedback damage, nggak ngasih feedback ammo. Mereka cuma buang global dan merevive satu playernya yang ter-takedown tadi. Itu ngebuat posisi dari Falcons yang harusnya berpindah tempat terlebih dahulu karena Fluxo sukses untuk memberikan pressure tersebut. Dan kali ini mereka akan berjalan sedikit demi sedikit karena di arah jembatan, tentu itu jembatan yang cukup terbuka. Apalagi WAG sudah mulai sadar bahwa posisi dari Fluxo sudah terlihat di arah sana. Sementara Falcons harus tereliminasi.
Wow. 9 tim tersisa. Menarik bagaimana tim Falcon juga ternyata opsi yang mereka pilih justru malah membuat mereka harus tusun juga. Malah petaka. Betul, malah petaka karena gak ada kompon yang mereka duduki. Ini terlalu open field bro. Udah gitu diserang sama 2 tim juga kan. Jadi resiko cukup besar mau gak mau harus tumbang juga. 34 orang yang tersisa 9 tim kali ini. Zona akan bergerak menuju zona yang keempat. Fluxo 7 poin eliminasi berhasil mereka kantongi. Bosin yang nampaknya dapat 3 poin eliminasi. Oke, Bigetron bisa revive. Tapi lihat ada LCCP yang berada di area bawahnya. Nice! Koja! Dengan penggunaan M79 dapetin momen untuk merupakan 1 orang. Tinggal lanjutin lagi Ja. Lihat bagaimana setup coba dimainkan oleh para pegawai dari Bigetron Delta kali ini. Oke, LCCP bakal coba untuk narik ke arah belakang. 1 anggotanya yang terkena tembakan berhasil ditinggalkan begitu saja. Tapi yang ngambil Motovea poin eliminasi yang gak bisa diambil sama kawan-kawan dari era Bigetron Delta. But it's okay, no problem. Mereka juga sudah mulai mendapatkan kompon kali ini cukup nyaman kalau menurutku karena nantinya pertempuran gak bakal berpusat di mereka tapi berpusat di area depan mereka yaitu ada SCP, Iwan, kemudian juga akan ada Attack Alaron yang mungkin datang menjadi orang ketiga. Setuju. Apalagi ini area yang terbilang siapapun masih bisa memasuki gitu. Bukan kempon yang benar-benar tertutup. Dan melihat dari Fluxo masih di posisi yang sama. Mereka dapetin kempon jembatan. Dan kali ini mereka akan coba moving dengan 1 middle launchpad yang digunakannya. Mau gak mau mereka akan berhadapan dengan Iwan Esports di depan sana. Tapi sepertinya zona juga gak ada di pihak Fluxo. Karena ini menjadi sesuatu yang cukup sulit untuk mereka tahu. Ketika mereka bisa masuk ke dalam zona justru mereka akan jauh lebih kuat gitu. Karena melihat mereka yang bertempur di early game tadi bersama Bigetron Delta. Even Bigetron dapetin momentumnya lebih dulu. Dia berhasil take down Fluxo. Tapi Fluxo menjadi salah satu tim yang cukup kuat defensifnya. Betul itu dia yang kerasa banget. Dan lihat bagaimana kalau kita pantau Serus dan teman-teman bakal menghujani tembakan. Karena para penggawa dari wasit sendiri 9 poin eliminasi sudah didapatkan oleh Attack All Around. Akan bertambah terus zona. Sudah mulai semakin kecil kali ini. Bigetron harusnya dapetin zona. Mereka harus keluar dari kompon yang sudah mereka duduki. Tapi Attack All Around kali ini sudah menutup pergerakan dari Iwan Esports juga. Apakah Iwan Esports punya Iwan Fals? Bukan pastinya. Bukan dong. Karena di Brazil timnya kebetulan ya. Jadi bukan. Kalau di Indonesia ada kemungkinan. Tapi oke. Kita lanjut lagi dengan adanya limit kali ini yang bakal coba untuk menembak area bawah. Ternyata Motovea harus tumbang begitu saja. Pain tidak memiliki jalan keluar. Harus tumbang di posisi yang ke-9. WEG kali ini akan menjadi lawan. Tembakan jarak jauh dari seorang Levit. Cukup memaksa dengan adanya Pelor yang bakal coba dibuka membuat akhirnya WEG mau gak mau harus berpindah tempat. Menarik bagaimana Fluxo juga bakal ikut campur ke dalam sebuah pertarungan. Tapi lihat di area bawah bakal ada pertempuran. Ada Siskar harus tumbang di posisi ke-8. Dan Waspur udah gak bakal punya jalan lagi. Bigetron at least masuk ke arah 5 besar kali ini. Dengan posisi yang sudah mereka amankan harusnya. Karena Iwan salah satu anggota. Kemudian dari Wasnya juga sisa 1 anggota. Kalau mereka berdua tusun itu bakal jadi momen yang mantap banget. Tapi lihat dari sarang Bob kali ini. Langsung melihat tembakan bakal coba dibuka. Tidak bisa kemana-mana. Pau harus tumbang juga pada akhirnya dari Iwan di posisi yang ke-7. Iwan Esports yang harusnya bisa welcome posisi dari Fluxo ternyata malah mereka yang harus ditumbangkan terlebih dahulu. Dan kali ini korban selanjutnya Wax ternyata yang harus tereliminasi. 5 tim tersisa dan tentunya Triple A masih fokus terhadap WAZ dan juga Fluxo yang ada di arah sana. Bigetron juga masih ada. Akankah ini buya untuk Indonesian Teams? Karena hal itu yang kita tunggu-tunggu. Dan masih ada permainan yang cukup baik yang dilakukan oleh setiap tim. Tembakan demi tembakan sudah mulai terdengar di arah sana. Dan Koja, Keong, let's go. Fokus untuk bisa mengeliminasi yang mana terlebih dahulu. Karena komunikasi jelas menjadi salah satu hal yang cukup penting di saat final fight tersebut. Apalagi Dix juga menjadi korban pertama. Tapi Koja harus ter-take down. Akankah Bigetron ditumbangkan begitu saja? Karena mereka masih bisa memberikan perlawanan. Ada eksplosif yang mulai masuk. Cukup mengganggu. Tapi sepertinya Nems juga harus menjadi korban. 2 player tersisa Dix dan juga Keong. Akankah mereka bisa mengeliminasi satu persatu dari lawannya? Karena sepertinya Dix terkurung oleh Glowland sendiri. Maju perlahan dengan menggunakan 1 Tarsurianya. Tapi sepertinya untung ada follow up yang dilakukan sehingga lawan di area depannya SCCP harus teralihkan. Tapi ternyata Bigetron tidak bisa bertahan. Masih ada WAG dan juga SCCP. Dan tentunya adanya Triple A di arah sana. Betul. 3 tim yang tersisa Bigetron berarti harus mental di posisi yang keempat tadi ya. Dan nampaknya untuk 3 tim yang tersisa kali ini
LCCP tidak memiliki jumlah member yang kuat untuk bertarung jarak dekat. Mau nggak mau mereka melepas pertempuran sebisa mungkin. Tapi Attack All-Around juga nggak bakal mau mulai pertempuran terhadap LCCP itu sendiri. Tapi karena udah kebaca, malah tidak akan bisa bertahan. Sudah pasti akan tumbang bersama dengan seorang Hak juga. Lihat WAG kali ini. Esbor dan kawan-kawan masih bisa untuk memberikan game permainan yang luar biasa. WAG 2 kali berturut-turut masuk ke area late game di momen yang benar-benar krusial kali ini. LCCP sendirian dari seorang Hak segala bangsa kali ini. Lihat bagaimana ternyata akan coba dikandaskan juga. Hati-hati, udah mulai di absen. Langsung datang kanan kiri. Bakal coba untuk bertempur. Melihat jadi dikatakan Rankogar. Dapetin posisi perintah. Melihat dari seorang Krillin dapetin. Banyak momentum untuk menembak ke area belakang. Sedangkan Limit datang repositioning dengan pertempuran jarak dekat. Tapi satu orang Hak jadi pengganggu yang cukup fatal kali ini. WAG sisa satu orang saja yang tidak bisa bertahan. Attack All-Around berhasil mendapatkan Yes, itu dia Attack All-Around. Yet again, mereka berhasil mendapatkan Booyah dan di final fight yang cukup menarik. Sebenarnya yang cukup disayangkan adalah kenapa mereka tuh nggak masuk atau nggak ngasih pressure terhadap Attack All-Around ketika Attack All-Around lagi fokus terhadap 2 player dari SCCP. Betul? Karena kalau misalkan AAA-nya udah reset lagi, udah fokus terhadap satu tim yang ada di depan sana, yaitu WAG, harusnya itu menjadi pertempuran yang balance. Dan pada akhirnya AAA masih bisa dapetin Booyah. Nah itu dia ya, benar-benar AAA masuk di momen yang tepat. LCCP juga nggak bisa berbicara banyak karena ada Cyrus juga yang ternyata berhasil menyembunyikan dirinya, berharap dapat STK 2 tapi gagal. Tapi kita akan langsung masuk interview juga. Host kita sudah ready, silakan, let's go. Finalizando o dia com mais um Booyah tailandês e a gente tem aí a AAA dando a sua dobradinha, um seguido do outro, né? E a gente não fica feliz com esses últimos resultados, mas tá tudo certo. Então vamos para as perguntinhas aqui pra gente finalizar em grande estilo e a gente saber o que eles pensam, né, sobre o dia de hoje. Please, Yusuf. Attack All-Around again, and the last Booyah belong to them. Hello, Limits. So today we already got 2 Booyah, and it's a very great start for Attack All-Around. So do you have any tactics to play, or you just like in mind, you're just playing for fun or something like that? Because I saw that you guys have an amazing performance. เนื่องจากว่าเราได้2บูย่าแล้วเราก็จบเกมด้วยดีแล้วแบบตอนนี้ความคิดในใจเราเป็นยังไงบ้างแบบว่ามีเทคนิคอะไรที่อยากจะแชร์ไหมก็บรรยากาศในทีมครับแค่บรรยากาศในทีมดีทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับ I think the main point is that the environment inside the team, like if they are happy, then we all play happy. Good to know. A Yusuf perguntou pra eles se, pelos 2 bis que eles tiveram hoje, se de fato existe alguma tática, né, pra eles terem ido bem agora nessas últimas partidas. E ele falou que depende do clima do time, né, se eles estão felizes, eles vão conseguir bons resultados. My question is also similar of Yusuf. I would like to know if at the beginning they felt a little pressure by their debut day, and then they brought the game back to them after the first Booyah. So, do they need a Booyah to go so well like this? Can you keep it again? If they needed to get a Booyah to be good in the competition, like to start, to have a fresh start. เขาถามว่าเหมือนกับตอนแรกอะเราทำผลงานได้ไม่ค่อยดีจนกระทั่งเราได้บูย่ามาเกมหนึ่งแล้วมันก็ได้มาอีกเกมนึงเลยเขาถามว่าเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าแบบทีมเราจำเป็นต้องมีบูย่าเพื่อที่จะทำให้เกมต่อไปมันเล่นดีขึ้น น่าจะเป็นเพราะเกม4ครับพลาดให้ฟุกโซครับแล้วก็ดูเขาจนจบเกมแล้วก็มีไฟครับเห็นเล่นโหดดี MT7 ครับ I think I understand a little bit. So he said that they made a mistake on the 4th game because of Fuxo. So that's why they keep watching them until the end, especially for MT7, and that like make them like boost more power to try to Ok, that makes sense. Perguntei pra eles se eles estavam sentindo pressão no começo e eles precisavam de um Booyah realmente pra conseguir aí ter melhores resultados. E ele falou que naquela partida que o MT7 fez muitas kills, eles se sentiram um pouquinho assim impressionados e aí eles viram que eles precisavam se levantar e trazer o jogo a favor deles. Então aí eles viram que eles tinham que trazer aquele estilo de jogo tailandês. First to finish, we don't
don't have more time for questions, but I want to know if he got some moves like Cougar. เอ้ย ร้องเพลงให้หน่อยเพื่อนร้องเพลงให้หน่อย Vamos pros melhores momentos, minha família, nesse clima aqui. Highlights. Let's go back to your highlights, everyone. Thank you. You Yes, cukup. Tackle run cukup ya. Sudah cukup. Emotnya cukup, udah. Emotnya cukup, udah. Tapi oke, 31 poin lagi-lagi di next era. Wow. Dapetin Booyah kembali back to back kali ini dari tackle run itu sendiri. Kalau kita lihat juga dari segi highlightnya memang pertempuran itu awalnya terkonsentrasi di kiri map ya. Tapi zonanya mental ke sisi kanan yang ngebuat akhirnya tim-tim yang bertempur dari kiri itu udah susah banget buat masuk ke arah late game ya. Iya, itu dia. Karena ngomongin soal arah rotasi juga sangat berpengaruh untuk setiap tim gitu. Dan lawan mereka yang akan mereka temui pun berbeda-beda. Dan melihat dari attack all around yang selalu objektif mendapatkan Booyah dan juga poin kilang banyak di map Nextera. Apakah memang Nextera ini adalah power map untuk mereka? Karena untuk 2 game terakhir aja mereka udah dapetin 64 poin, Pak. Betul. Aduh. Big Veteran dapat 10 poin. Nice. So far so good. EVOS gak kelihatan ya, 0 poin soalnya. Iya, Tapi itu dia. sayang banget dari EVOS itu sendiri. Dan ini di momen terakhir memang 4 lawan 4 buat attack around di zona terakhir sih so far emang kuat ya. Sekuat ini maksud gua. Tapi emang harusnya di momen terakhir. Karena kalau mereka tempur di area mid game, mereka itu tipikal tim yang juga nggak terlalu aware sama keadaan sekitar. Bisa terculik juga. Tapi kalau udah 4 lawan 4 di depan muka kayak gitu, mereka ini dari skill individualnya juga udah di atas angin gitu. Dan untuk MVP ada limit kembali 4195 damage, 5 poin eliminasi. Dan masih sama juga seperti yang kita bahas, Skylar, Amaro, Suzy, dan juga Moko ya. Apalagi tadi juga area late game-nya lumayan terbuka ya. Jadi limit harusnya dapetin momentum banget untuk di game-game terakhir. Dan untuk komposisi karakternya masih sama, skill yang mereka pakai masih sama seperti yang kita mention tadi. Yang mana mereka punya 2 Arvon dan ini juga alasan mereka harusnya punya jalan yang cukup baik untuk rotasi. Betul. Karena mereka punya Arvon yang cukup banyak gitu. Dan satu Drake ya dari Satu Drake. Honggott ini bagus banget dengan momen dia menggunakan Drake itu kayak info tuh jadi valid di mana apalagi late game, makanya dia kuat banget tadi late game tempurnya karena tahu nih Itu dia.